Halo, assalamualaikum sobat pengguna sepeda motor. Saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman buat sobat yang ingin belajar jadi montir atau belajar bengkel pemula. Video ini merupakan cara servis dan perbaikan motor atau tutorial bengkel pemula. Subscribe channel ini di akhir video untuk membantu algoritma YouTube Nas Kasih Pahu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sobat pemirsa, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Di video ini saya ingin berbagi sekaligus mereview alat sederhana, yaitu tracker pencabut bearing tanam. Ini merupakan ide kreatif saya sendiri dari barang bekas tidak kepake. Jadi kalau kita punya ide yang kreatif, barang bekas tidak kepake bisa bermanfaat dan berguna sekali untuk memudahkan kita bekerja, khususnya untuk sobat pemirsa yang sedang menekuni usaha bengkel sepeda motor. Nah, ide kreatif dari barang bekas ini lahir dari dua video saya sebelumnya, yaitu cara mencabut laher di bak CVT cuma modal kertas basah, di mana cara tersebut saya tidak menganjurkannya kepada sobat bengkel pemula yang belum ahli karena terlalu beresiko. Maka dari itu saya berpikir keras sobat pemirsa, gimana caranya saya bisa membuat alat tracker pencabut bearing tanam dari barang bekas tanpa mengeluarkan biaya. Karena untuk membeli alat tersebut harganya cukup mahal dan tidak sebanding dengan upah yang kita dapatkan dari mencabut laher itu sendiri. Betul nggak sobat pemirsa? Alat tracker sederhana yang saya buat ini tidak sama seperti yang diterapkan oleh kebanyakan YouTuber yang sudah senior dalam perbengkelan motor sobat pemirsa. Punya saya beda sendiri dan belum ada yang membuatnya. Sobat bisa cari di YouTube, rata-rata alat sederhana yang digunakan adalah berupa baut dan mur. Kemudian harus pakai alas lagi untuk menopang mur yang akan diputar supaya bearing ditarik keluar oleh bautnya. Saya rasa cara itu masih kurang praktis sobat pemirsa. Itu menurut saya sih. Nggak tahu menurut mereka. Pendapat orang kan beda-beda ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya review alat sederhana tracker pencabut bearing tanam yang merupakan ide kreatif saya dari barang bekas. Saya buat sendiri tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Namanya juga barang bekas sobat pemirsa, otomatis tidak mengeluarkan biaya lah. Jadi, alat ini saya buat terinspirasi dari ilmu fisika yang diajarkan oleh guru saya waktu SMP, yaitu tentang tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Kemudian saya terapkan di alat ini untuk mencabut laher tanam sobat pemirsa, sehingga alat ini akan lebih praktis dan efisien jika kita menggunakan sobat pemirsa. Jadi alat tracker sederhana yang saya buat ini saya ambil dari beberapa barang bekas. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah pemberatnya. Ini saya buat dari bearing Kreka As, punyanya Karisma atau Supra X 125. Punya nomor 63/22. 63/22. Saya gunakan laher 5 buah seperti ini. Kemudian saya menyambung ke 5 laher ini dengan 2 buah Boss rumah rollernya Vario atau Beat. Nah, ini Boss rumah roller
saya gunakan 2 untuk menyambung 5 laher ini tanpa dilas sobat pemirsa. Jadi benar-benar saya buat ini secara gratis dari barang bekas. Nah, caranya laher 63/22 memiliki diameter lingkaran dalam itu pas dengan bos rumah roller ini teman-teman. Jadi disambung seperti ini, kita ketok pakai palu, dia akan masuk. Nah, cukup masukkan setengah, ini untuk yang bagian tengah. Nah, masukkan setengah, kemudian kita sambung lagi bos yang satu, bos rumah roller yang satu, kita sambung lagi di tengah-tengahnya sini. Kemudian kita tambahkan di sini 2 laher, lalu as yang berikutnya yang kita sambung di sini kita tambahkan 2 laher juga, sehingga hasilnya seperti ini sobat pemirsa. Nah, ini akan jadi pemberat. Kemudian untuk as pencabut lahernya itu saya gunakan sisa kunci T yang sudah aus. Saya ambil dari kunci T8 yang sudah rusak bagian pemutar bautnya. Biasanya ini cepat ledes, cepat dol, dan lama-kelamaan kita sedikit demi sedikit ini akan kita potong jadi habis. Contohnya ini kunci T8 saya sudah mulai pendek, sudah tidak panjang lagi, dan lama-lama juga ini akan jadi barang bekas sobat pemirsa. Nah, ini saya buat untuk mencabut bering yang kecil, yang diameter dalamnya lubangnya lebih kecil. Contohnya seperti laher Baxivity sobat pemirsa. Nah, lalu ujungnya saya bikin seperti ini. Perhatikan. Nah, dibikin bengkok seperti ini, digerinda. Nah, usahakan coakan ini sebesar permukaan laher. Nah, seperti ini. Nah, ini dibentuk sembarang aja sobat pemirsa. Kemudian untuk menguatkan sikunya ini saya panaskan dengan kompor gas sampai membara, sampai warnanya memerah. Kemudian saya celupkan ke oli untuk lebih kuat lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini untuk laher yang diameter kecil, yang diameter lubangnya kecil. Kemudian untuk laher yang diameter lubangnya sebesar ini saya gunakan as 17. Ini saya ambil dari barang bekas juga. As garpunya motor Karisma Supra X125. Jadi dia ini agak panjang. Nah, saya bikin juga sikunya di ujung sini. Nah, saya bikin seperti ini. Kemudian ujungnya saya panaskan juga di kompor gas sampai membara, sampai memerah. Kemudian saya celupkan ke oli. Jadi hasilnya menghitam seperti ini ujungnya. Nah, ini tujuannya agar sikunya ini lebih kuat terhadap tekanan sobat pemirsa. Setelah saya membentuk ujungnya seperti ini, di bagian punggungnya saya bikin rata dengan tujuan ini nanti untuk penyangga penguncinya. Jadi saya bikin juga pengunci ketika kita mau melepas bering yang agak longgar seperti ini, kita harus menambah pengunci di bagian sini untuk merapatkan as ini supaya tidak bergerak. Kemudian untuk penguncinya saya potong bagian kunci T yang di atas ini. Saya potong jadi beberapa bagian, kemudian saya belah seperti ini. Satunya dibuat kayak gini. Nah, ini saya buat sebagai pengunci, itu dari gagang kunci T sobat pemirsa. Nah, dibentuk sembarang aja. Buat beberapa pengunci, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Bahkan saya buat juga dari penseher bekas. Jadi semua dari barang bekas tanpa mengeluarkan biaya sobat pemirsa. Dan ini ada di sekitar bengkel Anda, tidak jauh dari bengkel.
Barang-barang ini ada di sekitar bengkel sobat pemirsa. Nah, pemberat ini saya bikin untuk menggantikan palu, karena di video sebelumnya saya menggunakan pemukulnya berupa palu dan batang sok. Jadi saya buat seperti ini, pemberat dari barang bekas berupa laher Kreka Asnya Karisma atau Supra X125. Ini sangat berat sekali. Ini gunanya dalam hukum fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi pemberat ini untuk dimasukkan ke as pencabut laher untuk disentak ke belakang sobat pemirsa. Nah, untuk disentak seperti ini. Nah, karena dalam hukum fisika tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, dimana di saat kita menekan benda berat ini ke arah keluar, gaya tarik yang diakibatkan oleh tekanan ini dari laher akan tercabut. Seperti itu sobat pemirsa. Kemudian tekanan juga berbanding terbalik dengan luas permukaan benda, dimana jika benda ini kita buat semakin berat, semakin besar, maka tenaga yang kita hasilkan untuk menekan ini juga akan semakin kecil. Jadi kalau ini kita buat semakin berat, kita hanya membutuhkan tenaga yang kecil untuk menyentak keluar laher yang ada di dalam wadahnya. Oke sobat pemirsa, karena saya belum punya garapan seperti membongkar bak CVT atau membongkar gearbox motor matic, jadi di sini saya praktekkan dengan wadah sebuah crankcase yang ada dudukan lahernya seperti ini. Ini dari crankcase bekas motor Supra. Nah, ini ada 3 laher dengan diameter lubang dalamnya yang berbeda-beda sobat pemirsa. Jadi cara penggunaannya seperti ini, saya akan praktekkan. Nah, pemberat ini kita masukkan ke as tracker ini. Kemudian ujungnya ini kita tancapkan ke lubang laher. Lalu kita tambahkan pengunci seperti ini. Nah, kita masukkan pengunci seperti ini sampai as ini benar-benar berdiri tegak lurus. Nah, pemberatnya ini kita sentak ke atas. Nah, ini saya tahan crankcase-nya. Nah, 1, 2, 3. Nah, keluar sobat. Ini hasilnya. Kemudian untuk laher yang diameter lubangnya besar, gunakan as tracker yang besar seperti ini. Kita masukkan seperti ini, lalu kita tancapkan ke laher, kemudian kita tambah penguncinya. Nah, kita tambahkan pengunci seperti ini, kemudian kita sentak. Keluar sobat pemirsa lahernya. Nah, ini yang kedua. Kemudian ada lagi yang diameternya lebih besar lagi. Laher bagian sini agak longgar, jadi saya tambahkan alas di sini supaya ini lebih keras, lebih presisi. Nah, ini agak keras dikeluarkan. Nah, seperti ini. Jadi sudah saya tambahkan penahan di sini supaya berat. Karena ini saya mau mempraktekkan alat ini, jadi saya gunakan penguncinya adalah penseher sobat pemirsa. Nah, ini kita pasangkan alat trackernya, kemudian kita taruh pengunci. Nah, sampai as ini benar-benar berdiri tegak. Lalu kita sentak pemberatnya ke atas. Oke, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk laher CVT
yang diameternya lebih kecil, lingkaran dalamnya ini saya tanamkan juga di sini bisa. Nah, ini contoh laher Bugsivity sobat pemirsa, saya tancapkan di crankcase ini. Nah, cara penggunaannya dengan as yang kecil ini sobat pemirsa. Nah, as yang kecil ini kita pasangkan pemberat, kemudian kita tancapkan ujung tracker ini ke dalam lubang laher, lalu kita pasangkan penguncinya. Jadi ini saya buat juga dari barang bekas. Kita tancapkan penguncinya seperti ini, kemudian luruskan. Nah, lalu kita sentak ke atas. Nah, ini untuk laher Bugsivity. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi seperti itu sobat pemirsa, alat tracker pencabut laher sederhana yang saya buat ini akan sangat bermanfaat sekali untuk semua kalangan bengkel sepeda motor dimanapun itu, pasti membutuhkan alat ini. Oke sobat pemirsa, untuk membuat alat sederhana tracker pencabut bearing tanam ini mudah sekali mendapatkannya sobat pemirsa. Yang pertama, untuk pemberatnya berupa laher 63/22 punyanya Kreka As Karisma, penggantian dari stang seher, bikin 5 buah. Tak perlu dilas sobat pemirsa, cukup menyambung bos rumah rollernya Vario 2 buah di bagian sini 1. Nah, ini garis tengahnya, dan satunya lagi di bagian yang sebelah. Pas dengan 2 buah bos rumah roller ini presisi di 5 laher Kreka Asnya Karisma atau Supra X125. Oke, nah ini untuk pemberatnya. Kemudian untuk as trackernya, untuk laher yang diameter kecil gunakan bekas kunci T yang tidak kepake seperti ini. Nah, sedangkan untuk diameter laher yang agak besar, diameter lubang tengahnya yang agak besar, gunakan as 17 bekas as garpunya Karisma atau Supra X125. As tengahnya, as garpu atau as tengahnya seperti ini. Lalu dibikin siku seperti ini di bagian ujungnya. Bentuknya sembarang aja sobat pemirsa. Nah, usahakan dipanaskan sampai membara untuk menguatkan ujungnya ini. Meskipun dibuat kecil seperti ini, tapi saya yakin kuat dengan diterapkan ilmu fisika. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, kemudian tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Jadi konsep sederhananya seperti ini sobat pemirsa. Ini pemberat, ini as, ini laher yang mau kita cabut. Tekanan berbanding lurus dengan gaya, kemudian tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Konsep sederhananya seperti ini sobat pemirsa. Bila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Artinya, ketika benda ini kita beri tekanan ke arah kiri, maka gaya yang dihasilkan oleh laher ini akan tertarik ke kiri juga teman-teman. Nah, semakin keras kita sentak benda ini ke arah kiri, maka akan semakin keras juga gaya yang dihasilkan oleh laher ini untuk tercabut keluar. Kemudian tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan benda. Nah, semakin besar dan semakin berat pemberatnya ini, maka akan semakin kecil tekanan yang kita lakukan ke arah kiri. Jadi semakin berat pemberatnya ini, semakin kecil tenaga yang kita butuhkan untuk kita menekan. Oke, bisa dipahami sobat pemirsa? Jadi seperti itu aja teori sederhana yang saya terapkan di
alat tracker pencabut leher yang saya buat dari ide kreatif barang bekas ini, sobat pemirsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua kalangan bengkel sepeda motor. Jadi alat ini saya sudah membagikan ke sobat-sobat pemirsa. Saya berharap sobat pemirsa juga bersedia untuk membagikan ide kreatif ini ke teman-teman yang lain, karena mereka juga pasti membutuhkan alat seperti ini. Bantu bagikan video ini supaya ini bermanfaat untuk banyak orang, untuk semua kalangan bengkel sepeda motor. Oke sobat pemirsa, itu aja dari saya. Saya cuman seorang bengkel kampung di sebuah pelosok desa. Jika sobat pemirsa melihat di peta, daerah saya itu tidak terlihat sobat pemirsa, daerah Bima. Saya berada di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Letak daerah saya di Pulau Sumbawa. Jadi ilmu dan pengalaman saya masih sangat minim dan masih kurang ketimbang sobat pemirsa yang berada di kota-kota besar. Jika ada yang kurang atau salah, bantu koreksi di kolom komentar. Like video ini jika bermanfaat, bagikan ke teman-teman yang lain lewat media sosial apa aja yang sobat miliki. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.